Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, hari ini kita akan memasuki pertemuan praktikum ke-9, yaitu materinya adalah penggolongan obat gastrointestinal atau disingkat GI ya. Oke. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang obat-obat yang dipakai untuk GI, saya akan mereview dulu. Mungkin sudah didapatkan dulu ya ketika di SMP, SMA, atau bahkan SD ya. Jadi mengenal tentang organ sistem pencernaan. Ya dari mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, rektum, dan anus. Nah, organ-organ di sini itu berperan dalam sistem pencernaan manusia atau sistem pencernaan tubuh manusia ya. Nah, gastrointestinal sendiri itu paling sering kita gunakan untuk menyebutkan dari komponen saluran cerna dari lambung sampai ke usus, gitu ya. Jadi nanti kita akan mengublek-ngublek atau membicarakan tentang penyakit-penyakit yang ada di lambung dan usus. Yang pertama di lambung dulu, kita review lagi. Lambung itu akan menghasilkan, sorry ya, di sini typo. Jadi lambung menghasilkan gastrin, HCl, pepsin, dan lendir untuk proses pencernaan. Jadi dia itu secara otomatis akan mengeluarkan enzim-enzim tersebut untuk memproses mencerna makanan yang masuk ke lambung. Nah, kemudian kita review lagi untuk bagian-bagian lambung ya. Bagian-bagian lambung di sini ada apa saja? Kita lihat ada fundus ya. Fundus di sini itu adalah bagian dari atas lambung. Kemudian kardia, ini pylorus, antrum, dan ini adalah bodi lambung atau badan lambungnya. Nah, ukuran lambung manusia itu berbeda-beda ya. Makanya ada orang yang mungkin, oh makannya banyak, nggak belum kenyang. Ada yang makannya sedikit, sudah kenyang. Nah, itu adalah beda dari ukuran lambungnya. Oke, jadi ketika orang yang mengalami obesitas, misalnya obesnya sudah sampai uh, udah sampai 200 kilo, hampir 200 kilo gitu ya misalnya. Nah, itu sudah direkomendasikan untuk pemotongan lambung. Yang dimaksud pemotongan lambung di sini adalah bukan motong lambung semuanya ya, tapi adalah memperkecil ukuran lambungnya. Supaya apa? Ya supaya makan sedikit aja udah kenyang kayak gitu. Nah, mungkin itu tidak akan kita pelajari di sini ya. Jadi kita akan lebih ke penyakitnya aja, cuman cukup tahu aja kalau ternyata ukuran lambung itu bisa diperkecil dengan cara dioperasi, ya. Oke, misalnya orang yang berat badannya itu nggak terlalu obes gitu, kemudian ingin diet secara instan, kemudian maunya dipotong lambungnya atau diperkecil ukuran lambungnya untuk segera kurus misalnya. Boleh atau enggak, aman atau enggak? Nah, kalau keamanan aman atau tidaknya itu tetap harus dikonsulkan kepada dokter ya. Karena kalau memang tidak dibutuhkan ya berarti nggak usah dilakukan pemotongan lambung seperti itu. Oke, kemudian di sini eh, di badan lambung itu dilapisi oleh 3 lapisan otot polos. Ya, jadi semisal ada perlukaan dan lain sebagainya itu juga tergantung keparahan. Ya, karena ada 3 lapisan otot polos yang melindungi dari lambung. Nah, kemudian fungsi lambung itu sebagai apa sih? Sebagai penampung makanan dan pencampuran makanan secara intensif dengan getah lambung. Jadi makanan diproses di sini untuk dilumatkan, kemudian akhirnya akan diteruskan ke usus halus. Nah, duodenum atau usus 12 jari, ya. Sebelum masuk ke usus besar, pasti akan ke usus halus dulu. Jadi diproses di usus 12 jari, kemudian di sini juga ada pembagiannya ya, ada duodenum, ada jejunum, dan ada ileum.
Kalau duodenum ini yang dekat dengan lambung. Kalau jejunum itu yang tengah dan ileum itu yang paling dekat dengan usus besar. Fungsinya apa? Duodenum ini adalah mencerna makanan dan membentuk antibodi khususnya imunoglobulin A atau IgA. Kemudian usus besar, di sini usus besar atau biasa kita sebut kolon itu hampir 1,5 meter ya panjangnya dan memiliki daya absorpsi kuat untuk cairan. Nah, di sini cairan akan diserap secara kuat. Kita bisa lihat dari penampakannya aja itu lebih besar ya daripada usus halus. Namanya juga usus besar. Maka penyerapannya juga akan lebih besar. Oke. Nah, di sini kita akan membreakdown ya. Apa aja sih penyakit di saluran pencernaan itu ada apa aja? Sebenarnya kalau di bedah banyak sekali ya. Banyak sekali, tapi kita akan bahas yang secara umumnya dulu. Yang pertama adalah radang kerongkongan atau reflux esophagitis ya. Kalau kita lihat dari kalimatnya, dari kata atau kalimat penyakitnya itu nama penyakitnya, esophagitis ini itu adalah peradangan. Esophagus berarti dia di esofagusnya ya. Reflux itu kembalikan ya. Jadi misalnya kalau ada kalimat atau mungkin istilah ya yang bilang oh asam lambungnya naik. Nah, itu benar karena memang bisa terjadi asam lambung itu bisa naik ke atas. Nah, ini namanya reflux esophagitis kalau dia bisa dengan intensitas yang sering gitu ya. Nah, di sini mungkin ada kerusakan atau penurunan fungsi di bagian sphincter atas ya. Harusnya yang dia menutup sphincternya ini membuka sehingga asam lambungnya bisa naik. Nah, gejalanya apa? Perasaan terbakar atau pirosis dan perih di belakang tulang dada. Dan timbul perasaan asam atau pahit di mulut akibat mengalirnya kembali isi lambung atau reflux ya. Ada membalik gitu makanannya beserta asam lambungnya. Nah, kemudian pengobatannya gimana? Kita butuh obat yang dengan zat aktif fungsinya adalah menetralkan asam lambung. Contohnya adalah antasida. Obat yang menghambat produksi asam atau H2 blockers dan menghambat pompa proton atau PPI, pompa proton inhibitor. Kemudian obat-obat yang menstimulasi peristaltik lambung. Contohnya adalah prokinetika dan propulsif. Ini yang biasanya dipakai untuk mengobati dari radang kerongkongan. Jadi kita netralkan dulu asam lambungnya sehingga dia bisa apa ya tidak membuat parah di kerongkongan. Kita bisa bayangkan namanya asam. Asam itu dia kalau kena kulit secara terus-menerus ya, yang bukan di lambung ya. Kalau lambung kan kita lihat sendiri dia tersusun dari 3 lapisan otot polos, jadi tebel. Bayangkan kalau dia ke kerongkongan, yang lapisannya jelas berbeda dengan lambung. Nah, lama-kelamaan itu akan membuat luka, perlukaan. Nah, perlukaan itu yang membuat radang. Ya, jadi kita netralkan dulu asam lambungnya, kemudian bisa juga dengan obat-obat dengan mekanisme yang lain. Oke, kemudian radang lambung atau gastritis. Gejalanya adalah berupa gangguan pada pencernaan atau indigesti, nyeri lambung, dan muntah-muntah akibat erupsi kecil di selaput lendir. Ya, jadi gejalanya itu nyeri. Lambung itu ya pasti kita akan merasa nyeri di perut gitu ya. Oke, karena ada perlukaan kecil di sini, ada iritasi. Penyakit ini disebabkan oleh kuman-kuman atau karena pengaruh makanan minuman yang mengakibatkan terjadinya radang difus di mukosa lambung atau penggunaan obat-obat NSAID yaitu asetosal, indometacin, dan lain-lain dengan jangka panjang. Nah, untuk obat-obat NSAID ini itu memang efek sampingnya itu adalah iritasi
lambung. Dia dapat mengiritasi lambung apabila digunakan dengan jangka panjang, gitu ya. Atau mungkin biasanya kalau pasien dengan bakat MAH, dia sudah punya penyakit MAH gitu dulu mungkin. Nah, ketika minum obat NSAID itu harus hati-hati karena tidak boleh minum obat NSAID itu ketika misalnya makannya 1 jam nih, di jam sekarang. Kemudian 1 jam lagi minum obat NSAID. Nah, itu sangat berbahaya karena bisa memperparah MAH-nya ya kalau orang dengan bakat MAH. Nah, jadi harus hati-hati kalau sudah punya bakat MAH itu sebisa mungkin dihindari untuk penggunaan obat NSAID. Jadi misalnya butuh obat nyeri, NSAID ini kan sebenarnya untuk anti nyeri. Misalnya memang membutuhkan obat anti nyeri, untuk itu perlu dikonsulkan ke dokter atau mungkin pilih obat yang memang dia cara kerjanya itu bukan sama seperti NSAID ya. Jadi obat nyeri dengan mekanisme lain itu banyak. Jadi jangan pilih yang dia itu mempunyai efek samping mengiritasi lambung, gitu ya. Untuk radang lambung atau gastritis, pengobatannya adalah menggunakan H2 blockers atau kita sebut contohnya adalah ranitidin. Sebenarnya golongan H2 blockers ini banyak ya. Biasanya juga belakangnya itu ada akhirannya tidin-tidin. Ya, nih misalnya ranitidin atau mungkin simetidin kayak gitu-gitu. Itu adalah contoh dari golongan H2 blockers. Gunanya untuk apa? Mekanismenya adalah untuk mengurangi sekresi asam. Jadi, misalnya ada orang dengan radang lambung, kemudian dia bermasalah karena lambungnya terjadi perlukaan sedikit, maka ketika asamnya itu terlalu banyak, pasti akan sakit. Kita bayangkan saja kalau kulit terbuka, kemudian kena jeruk, perasan jeruk lemon misalnya, pasti kan akan perih sekali. Nah, sama dengan ini ya. Jadi ranitidin ini digunakan untuk mengurangi sekresi asamnya. Jadi tidak memperparah dari lukanya. Atau bisa juga antasida. Kita lihat tadi ya, mekanisme antasida adalah untuk menetralkan asam. Jadi bisa digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri. Oke, kemudian ada juga tukak lambung usus. Nah, ini rata-rata 90% dari semua tukak lambung diakibatkan oleh infeksi kuman H. pylori dibandingkan dengan 100% dari tukak usus. H. pylori itu juga sangat terkenal ya. Karena apa? Karena dia sangat berbahaya di daerah area GI karena dia bisa mengiritasi kuman-kuman yang bisa menyebabkan infeksi di lambung. Asalnya dari mana? Ya misalnya ada makanan yang tidak higienis, yang mengandung dari kuman H. pylori ini. Ini sangat bahaya dan bisa mengakibatkan tukak lambung usus, ya, bolong ususnya. Jadi ada perlukaan agak dalam. Kalau tadi itu kan gastritis tuh perlukaannya tuh nggak sampai dalam gitu ya. Kalau yang tukak lambung usus ini perlukaannya bisa lumayan dalam ya. Kita bisa lihat gambarnya, dibedakan dengan yang tadi. Kalau yang tadi tuh hanya mukosanya aja, jadi bagian yang atas. Kalau ini bisa sampai menyentuh ke dalam. Jadi ini memperparah ya. Bisa jadi gastritis yang tidak ditangani atau tidak diobati dengan benar, itu bisa menyebabkan tukak lambung. Jadi lebih parah begitu. Gejalanya apa? Rasa pedih di epigastrium yang timbul 2-3 jam setelah makan dan hilang bila makan makanan yang tidak merangsang. Kemudian rasa sakit tengah malam atau night pain, rasa kembung, mual, muntah, dan mules. Nah, kemudian ada juga namanya, oh ini masih belum ya, kita bahas dulu faktor penyebabnya. Faktor penyebab tukak lambung atau ulcus capsicum itu apa sih? Yang pertama tadi, infeksi Helicobacter pylori, kemudian mekanisme penutupan sphincter pylorus, itu juga bisa mengakibatkan tukak lambung ya. Jadi mekanisme apa sphincternya? Sphincter itu kan tadi kita lihat gambarnya di sini ya. Sphincter itu adalah
ujung atau katup yang ada di atas, di bawah juga ada sphincternya. Nah, ini ada mekanisme penutupan sphincter pylorus yang mungkin udah nggak normal. Jadi sehingga mengakibatkan asamnya itu bisa turun gitu ya ke usus. Namanya juga tukak lambung usus ya. Kemudian gangguan motilitas lambung. Motilitas itu adalah gerakan lambung. Jadi lambung itu kan setiap saat lah bergerak ya, kayak gerakannya kayak meremas-remas kayak gitu ya. Nah, itu mungkin ada gangguan motilitas lambung sehingga dia menyebabkan tukak lambung itu sendiri. Kemudian turunnya daya tangkis mukosa, hipersekresi asam dan stres. Ya, stres juga dapat mempengaruhi dari kesehatan lambung. Kemudian faktor penyebab tukak usus yang pertama adalah hiperreaktivitas lambung. Jadi aktivitas lambungnya itu sangat tinggi. Kemudian gangguan dalam motilitas dan gangguan fungsi pilorus, isi lambung yang isinya asam itu dapat diteruskan ke usus terlampau cepat dan dalam jumlah yang berlebihan. Jadi sama ya, asam lambung ke atas juga nggak bagus karena bisa menyebabkan radang kerongkongan. Ke bawah juga nggak bisa, ya nggak bagus juga karena bisa menyebabkan tukak usus, ya. Tukak usus berarti dia ada perlukaan di ususnya. Kalau di sini perlukaannya namanya tukak lambung, ya. Nah, tukak lambung usus ini, ya, tukak lambung, tukak usus ini adalah gejalanya rasa perih, terbakar pada perut. Kemudian apabila tinja berwarna hitam, itu kita sebut dengan melaina. Kemudian merasa letih dan anemia. Ya, jadi misalnya ada pasien yang mungkin mengeluhkan kok tinjanya warnanya jadi hitam atau tiba-tiba BAB keluar darah warnanya hitam. Nah, itu perlu waspada ya karena bisa jadi itu adalah ada perlukaan di ususnya. Kemudian pengobatannya apa? Yang pertama adalah bisa dilakukan dengan pembedahan atau reseksi atau vagotomi. Kemudian analgesik, ini adalah anti nyeri, bisa digunakan antasida, H2 blockers, penghambat pompa proton, atau anticholinergic. Ini adalah golongan-golongan yang bisa dipakai untuk mengobati. Kemudian obat-obat yang menutupi tukak dengan lapisan pelindung, contohnya adalah bismut. Jadi cara kerja obat ini adalah melapisi mukosa lambung sehingga asam itu tidak masuk ke dalam luka tersebut. Kemudian ada obat golongan H2 blockers dan PPI, antibiotik karena ada H. pylori. Nah, misalnya memang terinfeksi H. pylori, berarti pasien tersebut wajib mendapatkan obat antibiotik. Tapi kalau memang tidak terbukti ada infeksi H. pylori, berarti antibiotik tidak perlu digunakan. Kemudian ada kanker lambung, ya. Di sini adalah faktor penyebabnya ada merokok, alkohol, dan makanan yang mengandung banyak garam atau nitrat. Mengerikan ya, ini adalah contoh gambar dari kanker lambung. Jadi dia ada daging tumbuh di lambung, ini pasti sangat sakit sekali ya kalau terjadi seperti ini. Gangguan pencernaan, jadi isi lambung tidak bisa lancar ke usus, dan lain sebagainya. Kemudian obat tukak lambung, usus, ini tadi ya, ada antasida, contohnya ada senyawa magnesium, bismut, hidrotalsit, kalsium karbonat, dan natrium bikarbonat. Efeknya adalah mengurangi nyeri di lambung, 20-60 menit bila diminum pada perut kosong. Nah, antasida ini memang semua obat lambung ya, itu dianjurkan untuk diminum saat perut kosong. Kapan tuh perut kosong? Perut kosong adalah 30 menit sebelum makan ya, dan 2 jam setelah maksud saya 30 menit sebelum makan dan 2 jam setelah makan. Nah, itu adalah waktu di mana perut kosong. Perut kosong alias lambungnya itu kosong, gitu ya. Mekanisme kerjanya adalah menetralkan asam lambung dan aman digunakan untuk ibu hamil dan menyusui. Contohnya itu promah. Promah itu termasuk ke dalam antasida.
Kemudian ada zat penghambat sekresi asam atau yang tadi saya sebutkan H2 blockers. Contohnya ada simetidin, ranitidin, famotidin, roxatidin, ya. Dan ada beberapa yang tidak aman digunakan untuk ibu hamil dan menyusui, yaitu adalah simetidin, ranitidin, dan nizatidin. Tidak aman. Kemudian yang obat lain, golongan lain ada penghambat pompa proton atau PPI atau PPP, ya. Itu ada contohnya adalah omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, dan lain sebagainya yang belakangnya itu biasanya ada akhiran azol-azol, ya. Tapi ini belum ada data yang menyebutkan keamanan untuk ibu hamil dan menyusui. Jadi tadi paling aman berarti antasida, ya. Oke, kemudian zat penghambat sekresi asam ada antikolinergik, yaitu contohnya adalah pirenzepin dan fentonium. Ya, tapi ini jarang digunakan karena efek samping yang banyak terjadi, seperti mulut kering, pandangan kabur, pupil dilatasi, sukar berkemih, pusing, bingung, hipotensi, gangguan fungsi jantung, mata, dan ginjal. Karena banyak sekali efek samping yang terjadi, maka ini antikolinergik ini jarang sekali digunakan. Kemudian ada juga analog prostaglandin, ya. Contohnya adalah misoprostol atau kita kenal dengan Sitotek. Yang jelas tidak aman digunakan untuk ibu hamil dan menyusui, ya. Dan penggunaannya pun ini harus dengan resep dokter. Kemudian ada zat-zat pelindung ulkus, contohnya adalah sukralfat. Nah, bagi yang pernah meminum sukralfat atau disuntikkan sukralfat itu pasti akan merasakan efek, ya, efek yang dingin di perut karena dia efeknya adalah melindungi mukosa, ya. Emang bisa Bu disuntik tapi perutnya dingin? Iya, kalau misalnya ada parah, mahnya parah, udah muntah-muntah terus, itu biasanya disuntikan ini injeksi sukralfat, ya. Jadi nanti efeknya adalah perutnya itu bisa kayak dingin gitu. Nah, kemudian antibiotika yang biasanya digunakan untuk H. pylori adalah amoksisilin, tetrasiklin, clarithromycin, metronidazol, dan tinidazol. Ya, oke. Kemudian ada lagi obat pencernaan. Nah, ini penyakitnya dulu, ya, untuk batu empedu. Batu-batu empedu ini lazimnya terbentuk di kantong empedu dan terdiri dari kolesterol, garam kalsium, bilirubin, dan protein. Jadi di sini, ya, letaknya batu empedu. Jadi dia empedu itu kan adanya di sini, ya, letaknya itu antara hati kemudian dan lambung. Di sini ada empedu. Nah, misalnya kok terlalu banyak kolesterol atau mungkin terlalu banyak makan yang asin-asin, micin kayak gitu, ya. Ini bisa menimbulkan batu empedu. Jadi ada sumbatan-sumbatan di saluran empedunya. Pengobatannya pasti pembedahan dengan laparoskopi, kemudian gelombang-gelombang getaran atau shockwave, dan zat pelarut batu yang bisa digunakan, ya. Nah, kemudian ini ada obat pencernaan lagi, ada namanya antiemetik. Antiemetik itu adalah anti mual, ya. Jadi anti mual di sini macam-macam golongannya. Ada yang antikolinergik, itu antimo. Jadi antimo itu adalah salah satu anti mual jenis dari antikolinergik. Kemudian kortikosteroid itu dexamethasone bisa digunakan untuk anti mual. Benzodiazepin, ya, contohnya adalah lorazepam. Kemudian cannabinoida, marijuana. Nah, ini adalah jenis-jenis narkotika psikotropik, ya. Kemudian antagonis dopamin, promethazine, antagonis serotonin adalah ondansetron. Ya, jadi yang biasanya digunakan untuk antiemetik mual adalah antimo, tapi tidak aman untuk ibu hamil. Kemudian ada ondansetron, yaitu ada antagonis serotonin. Ya, ondansetron ini biasanya juga digunakan oleh ibu hamil. Misalnya ibu hamil itu kan pada trimester pertama kan sering mual-mual. Nah, itu bisa biasanya menggunakan ondansetron, gitu, ya.
Obat diare di sini ada nah, di sini biasanya obat diare digunakan untuk apa? Untuk mengatasi efek samping dari misalnya kemoterapi. Nah, kemoterapi ini berefek juga. Dia efek sampingnya adalah diare. Nah, bisa digunakan obat-obat sulfonamid, kemudian kinolon, furazolidon, kemudian ada ini Opstipansia adalah mengobati gejala, contohnya nifedipin, kemudian spasmolitika atau kejang otot itu bisa pakai lactobacillus ya. Jadi obat diare ini masing-masing indikasinya, jadi beda-beda. Tergantung dari penyebabnya apa dulu, baru nanti bisa dikasih obat dengan sesuai indikasi. Ya, itu dia materi hari ini yang bisa saya berikan. Untuk tugas sudah saya sematkan juga di Elin, silahkan dibaca, dilengkapi dari ketentuan praktikum, nanti dikerjakan secara kelompok seperti biasa, begitu saja, dan nanti jangan lupa untuk di-upload atau dikumpulkan di Elin saja. Ya, apabila ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan di WA Group. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.